Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Nah, hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, saya cukup terkejut, tetapi sekaligus saya membutuhkan doa saudara sekalian. Karena di tangan saya ada sepucuk surat dari John Kay yang ditujukan untuk saya, dan itu juga berarti untuk setiap pemirsa program Kamu Hebat. Nah, izinkan saya membacakannya buat setiap saudara sekalian, karena saya juga sudah tanya sama Bung John apakah boleh surat ini terbuka buat didoakan oleh setiap kita, dan beliau dan keluarganya juga menyetujui. Jadi sepucuk surat dari John Kay untuk Pendeta Gilbert. Judulnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Luar biasa, sempat-sempatnya beliau mengingat firman Tuhan yang saya percaya perlu untuk setiap kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Saya akan bertahan dan tetap berdiri di tengah badai, karena Yesus selalu menopang saya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Shalom. Kembali rasa syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas tuntunan, penyertaan, dan lindungan bagi saya, keluarga, dan adik-adik saya, dan bahkan tentunya sebagai orang percaya, saya serta saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan sampai saat ini masih senantiasa dalam lindungan Tuhan. Sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, dan pada kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan, saya tidak memiliki kehebatan apa-apa, hanya Tuhanlah yang memiliki itu. Tuhan yang sangat setia menolong dan menghibur saya. Terima kasih Tuhan. Melalui surat ini saya, John Refra, di mana sering dikenal dengan sebutan John Kay, pada kesempatan ini ingin berbagi sedikit cerita tentang apa yang ada dalam hidup saya, yaitu tentang sebuah kejujuran. Saya adalah pribadi yang tidak mau menjadi pendendam kepada siapapun. Saya tidak pernah mau untuk membenci dengan siapapun, dan bahkan saya tidak pernah ingin untuk bermusuhan dengan siapapun. Memang tidak bisa saya pungkiri bahwa kehidupan saya selama ini penuh dengan pencobaan, berjalan dalam kegelapan, dan bahkan seringkali kehidupan saya dimenangkan oleh iblis. Dalam kegelapan saya mencari terang, namun iblis ternyata selalu berusaha dapat menjatuhkan tanpa saya melakukan apapun, seperti orang menilai saya tanpa mengetahui pribadi saya. Saya tidak pernah mau untuk menyerah pada keadaan, bahkan kondisi apapun. Saya selalu optimis pada impian di dalam kehidupan saya. Walaupun 1000 kali saya jatuh tersungkur, saya akan tetap bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya percaya Tuhan, seluruh hidup saya dalam tangan-Mu yang akan selalu memegang erat tangan saya. Saya akan tetap menjadi pribadi yang penuh dengan kejujuran. Kejujuran ini yang selalu saya tanamkan dalam lingkungan dan kehidupan saya. Saya teringat Lukas 16 ayat 1-13. Renungan dari ayat di atas, firman Allah menginginkan orang yang memiliki pribadi dan sifat yang jujur. Oleh karena itu sebaiknya menghindari kebohongan yang merupakan sifat dosa menurut firman Tuhan. Selalu berbuat baik seturut kehendak Allah melalui kejujuran yang dilakukan. Maka Allah akan memperhitungkan hal tersebut. Lain halnya jika kita tidak jujur, maka Allah tidak akan berkenan dan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berlaku bohong. Penting sekali jika hidup kita senantiasa dipenuhi buah-buah Roh Kudus, karena berakar dari kehidupan yang baik serta roh yang penurut. Tentunya hal ini merupakan salah satu cara menjadi pribadi menurut orang percaya yang mendatangkan sukacita bagi Allah melihat setiap pribadi yang mau berlaku jujur. Seperti halnya emas diproses hingga menjadi emas murni. Bagi saya, pertobatan saya hanya pribadi saya dan Tuhan yang tahu. Oleh setiap perbuatan dan kerinduan hati saya kepada Tuhan, hanya untuk Tuhan yang tahu, dan puji syukur bisa dirasakan juga bagi banyak orang. Dalam kehidupan saya untuk menanamkan hal-hal yang baik, saya selalu berpegang teguh pada firman Tuhan yang menyelamatkan saya. Hari-hari yang tidak mudah bagi saya, dan saya terus berusaha menjalani kehidupan yang normal sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun saya sadar waktu Tuhan itu tiba, saya bukan siapa-siapa. Saya selalu penuh dengan sukacita meskipun kehidupan saya satu saat ada di titik terendah sekalipun. Saya tetap semangat untuk tetap menjadi manusia baru. Walaupun mengikut Kristus tidaklah mudah, namun saya tetap beriman Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi saya dan keluarga. Dan saya percaya semua akan indah pada waktunya. Untuk itu izinkan saya menyampaikan permohonan-permohonan doa saya yang saya harapkan dari pendeta serta rekan-rekan seiman lainnya. Yang pertama, senantiasa Tuhan mau menjaga, menuntun, serta memberikan kesehatan buat saya. Yang kedua, selalu saya senantiasa memberikan roh kejujuran dalam kehidupan setiap kami pribadi. 3, semoga impian saya memiliki tempat yang nyaman untuk menjalani masa depan saya dengan keluarga dan adik-adik saya yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan yang keempat, semoga Tuhan selalu menguatkan saya dalam keimanan untuk tetap setia.
Dari saya, John Refra, John K. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya baru mendapat surat ini dari dalam penjara untuk saya, dan saya percaya juga untuk kita sekalian, karena Bung John membutuhkan doa kita. Beliau dalam pernyataannya sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh mau meninggalkan hidup lamanya. Dan betul, ini tidak mudah. Selalu ada rekayasa, selalu ada jebakan-jebakan, selalu ada hal-hal yang berusaha membuat ia jatuh, terikat, dan terbelenggu lagi. Tetapi ia mau bangkit, ia mau tetap setia, ia mau tetap maju dalam Tuhan. Dan ia percaya betul bahwa di saat-saat seperti ini, kebohongan tidak pernah menyelesaikan persoalan, hanya kejujuran. Ia ingin berkata jujur, ia ingin melakukan tindakan-tindakan yang jujur. Ia mau jauhkan diri dari kebohongan, dusta, dan segala tipu muslihat iblis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bung John K. memiliki istri dan juga memiliki anak yang sungguh-sungguh berdoa, sehingga hanya kebenaran dan hanya keadilan yang boleh ada di jalan kehidupan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghakimi siapapun. Yang perlu adalah kita doakan. Yang perlu adalah kita minta perlindungan Tuhan. Yang perlu kita minta adalah tuntunan Tuhan, supaya kebenaran akan berdiri pada kebenaran, kesalahan akan terbukti kesalahan. Dan kalau ada harga yang harus dibayar, biarlah harga itu dibayar oleh orang-orang yang tepat, yang harusnya memang membayar harga. Karena Alkitab berkata, membenarkan orang salah dan menyalahkan orang benar, dua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Dan lewat doa kita percaya doa adalah kekuatan. Yang kedua, doa adalah penghiburan. Dan yang ketiga, doa menuntun pada mujizat. Dan yang keempat, doa menuntun seseorang pada kehendak Tuhan yang sempurna. Karena itu, saya yang menerima surat dari John K. menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita dukung dalam doa saudara kita ini yang tadinya hidup dalam kegelapan, lalu kemudian mengambil keputusan untuk bertobat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau hidup baru dalam kehidupan baru. Lalu kemudian datang badai ini yang saat-saat ini harus diuji segala kebenarannya melalui pengadilan. Biarlah doa kita terus naik ke hadapan hadirat Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, beliau tetap kuat, keluarganya tetap dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Dan selanjutnya, biarlah hidupnya sungguh-sungguh mengalami jalan Tuhan yang sempurna. Doa kita menyertai, karena kita percaya lewat doa ada kebenaran, lewat doa ada mujizat, lewat doa ada kekuatan, lewat doa ada tuntunan hikmat yang luar biasa. Dari tempat ini doa saya menyertai saudara dan mengingatkan kepada setiap saudara, apapun yang terjadi, kamu hebat. Dan buat Bung John K., tetap pandang Yesus. Ingat, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu tidak dapat dipermainkan, Tuhan itu mengerti kebenaran. Dan yang paling penting bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Doa kita buat Bung John K., doa kita buat istrinya, doa kita buat anak-anaknya, doa kita buat keluarga besarnya, sehingga kasih karunia berkat rahmat Tuhan baginya senantiasa. Haleluya.